Sebenarnya buat saya itu pesan positif. Narasi keberlanjutan itu memang bisa diimplementasikan langsung tanpa ada hambatan, karena sebagian besar nanti Mbak Esther bisa mengkonfirmasi, banyak kan menteri-menteri ekonomi kan, artinya pasar publik melihat ini nggak ada yang beda nih. Walaupun kan sebenarnya dalam pengajuan tahan itu kan biasa ada step back begitu ya, ada berhenti. Ini kan kalau jalur lagi diiring-iringan, tadi mungkin ada satu momen di mana memang harus berhenti menyapa warga, mengingat kembali, mengkoleksi kemudian apa yang menjadi harapan dari masyarakat, tapi juga harus ada mengevaluasi menteri lagi. Kalau di sini sudah masuki bundaran HI, apa yang adakah kemudian kekhawatiran Anda ketika begitu mencoba untuk mengakomodir begitu banyak suara, begitu banyak pihak. Kira-kira first stopnya ini akan seperti apa menurut Anda, Mas Agung? Yang paling penting meyakinkan publik dengan kabinet, Mbak. Itu salah satu ujung tombak untuk memastikan citra rakyat itu benar-benar kuat, melekat dengan orang-orang yang dipilih. Apakah ketika mereka dipilih nanti kebijakan-kebijakan itu pro rakyat? Apakah ketika orang-orang menteri-menteri ini dipilih, apakah kesehariannya, kehidupannya benar-benar rakyat? Artinya yang dilihat bukan hanya Pak Prabowo atau Mas Gibran saja. Menteri-menteri ini ujung tombaknya, karena mereka yang akan berinteraksi secara intensif, ya, wakil menteri, kepala badan tadi dengan masyarakat. Sehingga otomatis kita akan menapaki bahwa apakah benar ini inline nih, pemimpinnya dengan menterinya, dengan wakil menterinya, seperti itu. Yang kedua yang paling penting sebenarnya saya melihat ada perbedaan yang mendasar ya soal gaya kepemimpinan ya. Kalau tadi melanjutkan narasi sebatas melanjutkan, tapi saya kira leadershipnya Pak Prabowo ini kan seperti apa kira-kira? Ya berbeda sekali dengan Pak Jokowi yang sipil ya, militer. Saya lihat ini pakai maung dari Pindad, ada arahan ini mungkin kita akan punya mobil nasional dari Pindad, warnanya putih. Ini adalah satu statement juga ya? Iya, bold statement saya kira, karena produk dalam negeri, kemudian warnanya putih, kita mulai dari nol. Meskipun menggunakan base cap, tapi menggunakan topi, ini seperti perpaduan antara dua karakter tadi. Betul, betul. Dan saya melihat ada keberpihakan di situ. Dan dari situ kan industri strategis kita akan tumbuh. Seandainya memang ini dimaksimalkan untuk misalkan menjadi mobil kebanggaan Indonesia misalkan. Terus Pindatnya juga, kemudian ada warna putih di situ. Saya kira ini cerminan bagus bagaimana memulai sesuatu dari awal. Ya, kalau sebelumnya kan mobil arak-arakan Pak Jokowi itu warnanya hitam semua itu. Ini sekarang putih semuanya. Jadi berbeda, ada yang sama, ada yang beda, dan saya kira ini baik ya, tradisi baik dilanjutkan. Yang baru-baru juga kita tampilkan. Pak Prabowo juga pengen ada kesan bahwa beliau juga membawa sesuatu yang baru ya ketika memilih menteri. Tapi jangan sampai kemudian yang barunya kebanyakan sehingga anggaran kita terbebani ya, Pak Esther ya. Kalau tadi kan bebannya ada di menteri-menteri ekonomi, nah apakah tadi ada menteri-menteri, oke lah ini kementerian akan ada beberapa yang dipecah. Tapi kalau kita coba runut lagi dari makan siang gratis, dari kartu sakti, ini kan yang diharapkan oleh masyarakat kan sebenarnya kan, bahwa ini akan benar-benar menyentuh mereka. Sudah cukup menurut Mbak Esther? Kurang dong Mbak, masih banyak ya PR-nya, tapi paling tidak itu adalah janji politik pada saat kampanye, sehingga kalau pada saat kampanye Presiden Prabowo itu menjelaskan bahwa akan ada kartu sakti, kemudian ada makan siang gratis, maka itu yang harus diwujudkan dulu. Paling tidak ya tepati janji dulu. Nah kemudian walaupun masih ada beberapa pertanyaan mengenai anggaran dan anggarannya, betul.